Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Sebelumnya, Pastor Daud mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati Tuhan. Terlebih di tahun yang baru ini, kita senantiasa lebih bergairah, lebih semangat, lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk mengingat ulang kurang lebih 20 tahun yang lalu. Tepatnya bulan Desember saudara, bahwa Indonesia bagian barat, khususnya daerah Aceh, pernah dilanda, bahkan terkena tsunami yang begitu dahsyat, sehingga ribuan orang banyak yang hilang, bahkan keluarga-keluarga tidak bisa menemuinya lagi sampai hari ini. Namun, tahukah kita bahwa ada satu negara yang bangsa Indonesia sendiri tidak punya hubungan bilateral dengan mereka. Bahkan baru-baru ini Presiden kita pun sempat mengutuk negara ini karena berperang dengan Palestina, yang sebenarnya di balik itu adalah Hamas. Nah, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, siapakah dia? Tentu negara ini adalah negara yang sangat diberkati Tuhan, yaitu Israel. Sekalipun Israel ini sering dihina, dimaki, bahkan dikutuk oleh negara-negara lain. Bahkan negara kita sendiri pun menjadi seteru bagi bangsa Israel ini. Namun bangsa Israel ini tidak pernah membalas. Bahkan bangsa Israel ini selalu menunjukkan kasih dan cintanya kepada sesama. Terbukti ketika Aceh dihantam oleh tsunami. Sekalipun ini kisah lama saudara, tetapi inilah bukti bahwa Israel adalah satu negara yang tidak pernah mengingat negara-negara lain yang bisa dikatakan tidak menyukainya, bahkan tidak memiliki hubungan antar dua negara. Namun karena Aceh saat itu mengalami mengalami tsunami, bahkan masyarakat atau orang-orang di sana membutuhkan pertolongan. Israel mengetahui hal ini lewat berita, langsung turun tangan, mengirimkan bantuan dengan pesawat khususnya. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, seperti apa kisahnya? Kita saksikan video cuplikan ulang ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Inilah kisah bantuan gila-gilaan Israel terhadap korban tsunami Aceh yang tak banyak diketahui. Seperti yang kita tahu, saat itu bencana ini begitu dahsyat, sampai-sampai membuat si tanah rencong seperti kota mati. Bencana tsunami ini memang pahit, namun di sisi lain jadi bukti jika dunia masih punya hati. Ya, ketika itu bantuan datang dengan deras untuk Aceh. Bahkan momen itu dikatakan sebagai aksi pemberian pertolongan paling besar di abad 21. Ada begitu banyak negara yang mengulurkan tangannya untuk Aceh ketika itu, termasuk Israel, yang mana kita tak pernah berteman secara resmi. Soal bantuan dari Israel, negara Yahudi ini amat sungguh-sungguh dengan itu. Bahkan tercatat mereka melakukan hal-hal luar biasa kepada Aceh. Uniknya cerita Israel yang memberi bantuan kepada Aceh tak banyak diketahui. Lalu seperti apa kisahnya? Berikut informasinya. Satu orang Israel membawakan 90 ton bantuan untuk Aceh. Jumlah bantuan untuk korban tsunami di Aceh memanglah besar. Berbagai negara terlibat ikut mengulurkan tangannya, membantu para korban di kota Serambi Mekah itu. Tidak terkecuali Israel yang datang dengan membawa sumbangan menggunakan pesawat AL, Israel Airlines. Meskipun bantuan sempat mengalami penolakan, tapi tetap dihantarkan, bahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel Ron Brosur Negara. Para orang Yahudi itu memberikan bantuan berupa pakaian, air minum, obat, dan penyaring air dengan total sebanyak 90 ton yang disalurkan lewat Palang Merah Indonesia. 2. Tidak perlu lama, bantuan disalurkan hanya dengan waktu 2 jam. Kejadian unik terjadi ketika Israel menyalurkan bantuannya ke Aceh.
Ketika itu mereka hanya mendarat selama 2 jam saja dan langsung bongkar buat. Pemberian waktu singkat tersebut terjadi karena adanya penolakan pesawat AL Israel Airlines melintas pada langit Indonesia sebagai negara yang tidak berteman secara diplomatik dengan Indonesia. Hal tersebut berdampak pada bagaimana penerimaan Israel, namun waktu singkat itu bukan halangan bagi Israel, negara Yahudi, untuk menyalurkan bantuan lewat perundingan cukup intens. Akhirnya pesawat tersebut mendarat di Batam dan selang 2 jam pergi ke Singapura. 3. Pencopotan lambang pesawat. Untuk kemudahan menyalurkan bantuan, ganjalan izin tentu bukan penghalang untuk Israel tetap menyalurkan bantuan. Bahkan untuk memuluskan langkahnya dalam mengirim bantuan, pesawat AL Israel Airlines yang berlambang bintang Daud harus rela tidak dipasang logo. Hal itu tentu bertujuan untuk mengurangi kontroversi dan memudahkan mereka memberikan bantuan. Masyarakat kita kebanyakan memang cukup sensi dengan negara Yahudi karena satu dan lain hal, sehingga untuk menghindari polemik, apalagi bantuan yang sia-sia, Israel pun melakukan inisiatif ini. Di satu sisi ini seperti hal yang luar biasa karena negara yang terkenal dengan pride tinggi ini sampai rela sedikit merendah demi memberikan bantuan. 4. Memberikan bantuan untuk dokter Indonesia belajar di Tel Aviv. Sikap solidaritas Israel tentu tidak berhenti pada pengiriman bantuan. Itu saja pasalnya pada 2008, negara tersebut memberikan bantuan pelatihan terhadap 23 dokter bedah Indonesia. Pelatihan tersebut dilangsungkan selama 2 minggu di Tel Aviv. Bermodalkan lokakarya tentang pengelolaan insiden multi korban, para pegawai medis kita dilatih serta diajak berkunjung ke beberapa rumah sakit di sana. Dan hubungan baik ini berlanjut dengan adanya kesepakatan kerjasama antara dokter dua negara ini, bahwa ke depan akan terjadi latihan serupa antara para medis negara kita dengan bintang Daud merah. 5. Galangan bantuan Yahudi seluruh dunia untuk Aceh. Eksistensi penganut Yahudi tentu tidaklah sedikit. Mereka tersebar di berbagai penjuru negeri. Menurut kabar, hubungan antara orang Yahudi satu dan lainnya begitu kuat, meskipun terpisah-pisah, sehingga bukan mustahil jika mereka bisa mengumpulkan dana yang cepat dalam waktu singkat. Dan tahukah kamu, mereka pernah melakukan hal itu kepada Aceh. Dalam laporan Tsunami Accountability, report 2006 yang dibuat Usai dan Interaction, AJWS sudah terorganisir bantuan untuk Aceh selama 36 jam setelah daerah itu diterpa tsunami. American Jewish World Service merupakan kumpulan kaum Yahudi di negara Amerika. Donasi itu ditunjukkan ke Aceh karena dinilai sebagai daerah terparah terkena bencana tsunami. Terlepas dari apakah ada tujuan khusus atau tidak dari bantuan Israel kepada Aceh ini, namun yang jelas hal tersebut jadi bukti kalau mereka peduli. Cukup jarang melihat negara satu ini sampai mau bersusah-susah diri demi negara lain. Apalagi kalau berkaca pada saat ini, di mana mereka jadi kecaman banyak negara atas klaimnya terhadap Yerusalem. Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai kisah bantuan gila-gilaan Israel terhadap korban tsunami Aceh yang tak banyak diketahui. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan. Ya, demikianlah cuplikan video yang telah kita saksikan, saudara, bagaimana bangsa Israel ini sangat peduli dengan sesama. Sekalipun ya kita tahu, kita sedih juga bahwa bangsa Israel ini begitu banyak musuhnya, tetapi sebenarnya seperti perintah Tuhan yang telah disampaikan kepada bangsa ini, bahkan lewat bangsa inilah hukum Taurat serta Injil itu dinyatakan. Jadi tidak mungkin bangsa Israel ini yang telah dimeteraikan oleh Allah sebagai umat pilihannya, the Prince of God, bangsa Israel ini tidak mungkin membantah bahkan melanggar perintah-perintah Allah. Dan itu sebabnya bangsa Israel ini membuktikan kepada dunia bahwa di dalam kehidupan bangsa Israel ini penuh dengan kebersamaan dan saling mengasihi serta saling menghormati. Nah, kiranya saudaraku, lewat liputan ulang ini kita belajar dan kita mendukung agar Indonesia boleh membuka diri untuk satu bangsa yang diberkati oleh Tuhan ini. Karena saya percaya, kita percaya saudara, seperti janji Allah kepada Abraham, sebab Israel ini leluhurnya adalah Abraham, ayah daripada Yakub, ayah daripada Ishak.
Firman Tuhan berkata, barang siapa memberkati engkau, demikian kata Allah kepada Abraham, maka diberkatilah dia. Tetapi barang siapa mengutuki engkau, maka terkutuklah ia. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita orang-orang percaya dan kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, kita harus berdamai di dalam hati kita, dan apapun yang telah dilepaskan oleh para pemimpin kita kepada bangsa Israel, kita harus meminta ampun kepada Tuhan agar kutuk itu segera dilepaskan dari negeri ini. Karena kita percaya apabila Indonesia mau bahkan bersedia bekerja sama dengan Israel, kita percaya bahwa Indonesia ini pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Pasti Allah kita akan berkenan kepada negeri ini. Dan kita percaya bahwa di tahun-tahun yang akan datang, Indonesia ini akan termasyur sebab dia diberkati oleh Tuhan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, siapapun kita yang menonton, baik umat Kristen atau agama lain. Kiranya video ini boleh menjadi flashback bagi kita, bahwa Israel itu bukanlah musuh yang sesungguhnya, tetapi musuh dunia adalah kesombongan yang berencana untuk menghancurkan umat manusia. Berbahagialah kita yang memelihara kebersamaan dan saling mengasihi. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagi saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, silakan subscribe saudaraku, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, agar setiap kali Pastor Daud mengupload video yang baru, maka saudaralah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari saya, tentunya lewat YouTube. Baik saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video ini, kiranya saudara-saudara semuanya diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.